I got my driver license. Halo teman Nobi, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kembali lagi di Cerita Nobi bersama gue, Nobi. Di episode Cerita Nobi kali ini, gue akan share pengalaman gue untuk mendapatkan SIM atau driver license di Amerika. Lebih tepatnya di state West Virginia. Jadi gimana sih proses untuk mendapatkan SIM atau surat izin mengemudi di Amerika? Nah sebenarnya prosesnya tuh menurut gue mudah dan cepat, asalkan kalian punya dokumennya. Kalau kalian tinggal di state yang berbeda, bisa kalian cek secara detail di websitenya DMV masing-masing state. Karena ada kemungkinan perbedaan proses ataupun dokumen yang di-require oleh DMV di state tempat kalian tinggal. Jadi dokumen yang dibutuhkan adalah yang pertama, proof of identity. Di sini gue menyediakan dua dokumen yaitu paspor dan green card. Jadi pastikan kalian udah ada green card ya. Yang kedua adalah Social Security Number. Di West Virginia wajib punya Social Security Number untuk mendapatkan driver license. Yang ketiga, dua bukti kalau kalian tinggal di West Virginia. Kalau kemarin gue pakai tagihan listrik rumah, sama satu lagi kita minta dari bank. Terus gue juga ada nambahin marriage certificate. Nah, marriage certificate ini gunanya buat apa? Yang pertama, kalau misalnya kalian namanya belum tercantum di utility bills, tapi nama suami kalian ada di situ. Nah, marriage certificate ini untuk membuktikan bahwa kalian adalah spouse dari suami kalian tentunya, yang namanya ada di utility bills. Jadi kalian juga part of it. Yang kedua, si marriage certificate ini berguna untuk ada perubahan nama. Karena kebetulan nama gue yang di paspor beda sama green card. Jadi marriage certificate itu akan memperlihatkan kalau kita pakai nama belakang atau surname-nya dari suami. Ada lagi tambahannya, yaitu jika kalian sudah mempunyai SIM di Indonesia, walaupun itu expired, itu bisa dijadikan dokumen. Ini penting. Kenapa? Jadinya mereka tahu kalau sebenarnya kalian sudah bisa mengemudi. Jadi prosesnya agak lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Kalian jadi nggak perlu untuk bikin namanya driver's permit atau instruction permit terlebih dahulu, menunggu lagi, terus baru bikin driver license. Nah, kalau kalian udah punya SIM ini, sebenarnya driver's permit atau instruction permit ini akan dikeluarkan secara bersamaan dengan driver's license. Dengan kalian punya SIM dari Indonesia, walaupun itu expired, kalian juga bisa melakukan written test atau knowledge test sama driving test di hari yang sama. Jadi nggak perlu bikin appointment lagi. Ada baiknya kalian sudah print form untuk apply driver license ini. Walaupun sebenarnya begitu nanti kalian datang ke DMV, kalian bisa dikasih formnya dan isi di sana. Tapi terus terang kalau gue lebih prefer semua dokumen sudah lengkap, jadi tinggal disubmit aja. Nah, begitu semua dokumen sudah lengkap, kalian datangi DMV di state kalian. Terserah mau di mana, asal state-nya itu tempat kalian tinggal. Kalian datang ke DMV, lalu ke bagian walk-ins jika kalian belum bikin appointment, atau ke line appointment kalau kalian sudah bikin appointment di DMV tersebut. Nanti tinggal kalian info aja kalau kalian mau bikin driver license. Nah, biasanya mereka akan minta dokumennya mana biar mereka cek. Nah, nanti setelah kalau dokumennya semua sudah lengkap, mereka akan informasikan ke kalian. Kalau misalnya, oke nih, kalian sudah di-approve secara dokumentasinya.
nanti kalian bisa datang untuk melakukan tes. Kita mau ke DMV di Princeton. DMV itu kayak apa ya? Kayak Samsat kali ya kalau di Indonesia. Mau daftar dulu. Nanti gue info dokumen yang dibutuhinnya apa aja. Gue kebetulan ke DMV di Princeton. Kenapa ke Princeton? Karena yang di Berkeley itu kayak sibuk banget, jadi orang-orangnya agak kurang ramah. Tapi menurut gue ramah-ramah aja sih, tapi kata orang-orang sih nggak terlalu ramah, dan kayak mereka tuh terlalu stres dan so hectic. Jadi kita mendingan pergi ke Princeton yang agak slow dan orang-orangnya lebih ramah dan sangat membantu, sangat helpful. Yeah, we're here. Arrive here in DMV in Princeton. Ini di DMV. Lalu gue datang ke DMV untuk melakukan tes, tapi kita harus ngantri lagi di walk-ins dulu atau appointment. Kalau kalian udah bikin appointment, bilang kalau kalian ingin melakukan written test. Nanti mereka akan kasih nomor antrian. Setelah dikasih nomor antrian, kita nunggu di counter yang berbeda. Nanti biasanya ada tulisan written test or knowledge test and driving test. Nah, nunggu di situ, nanti akan dipanggil nomor antrian sekian. Lalu kalian datang ke counter itu, nanti akan diminta untuk bayar written testnya. Kemarin gue bayar untuk written testnya atau knowledge test itu kalau nggak salah $7,5. Jadi udah kita bayar dan mereka melakukan dokumentasi lainnya. Terus kita disuruh nunggu sebentar karena mereka persiapkan. Terus nanti nama kita dipanggil, kita disuruh masuk ke ruangan. Kemarin itu ruangannya ada di belakang counter pembayaran si tes ini. Disuruh masuk, dikasih tahu komputer nomor 3 kemarin gue. Nah, lalu gue masuk ke dalam ruangan. Jadi di situ tuh ada banyak, nggak banyak sih sebenarnya, cuma 1, 2, 3, 4. Sekitar 6-8 monitor yang nempel di dinding, itu touch screen. Datang ke situ, nanti di situ udah ada jelas nama kita untuk melakukan tes. Nah, di monitor itu nanti awal-awal tuh akan diinformasikan terkait driving under influence, atau ketika menyetir tuh sebenarnya lo nggak boleh sambil minum alkohol, atau setelah minum alkohol tuh nggak boleh. Dan beberapa informasi lainnya tentang mengemudi. Nanti kalian klik next sampai akhirnya kalian melakukan tes. Nah, tes ini ada 25 soal. Pilihan ganda, A, B, C, D. Kalian harus benar 19. Jadi, pastikan jangan salah lebih dari 6. Baru kalian lolos. Kalau nggak lolos ya kalian harus ikut tes lagi. Ini kalau nggak salah, kalau misalnya kalian nggak lolos, ikut tes lagi tuh kayaknya harus nunggu seminggu dulu. Nah, gue kemarin salah satu. Lalu nanti udah kelihatan begitu tes-tes, ya, ntar akan kelihatan kalian salah dan benar berapa. Nanti di akhirnya juga ketahuan lolos apa enggak. Nah, begitu kalian udah selesai melakukan written test ini, keluar dari ruangan, balik lagi ke counter tadi setelah kalian melakukan written test. Nah, kebetulan karena gue sudah mendapatkan SIM di Indonesia, walaupun SIM gue tuh expired ya pas gue apply driver license di Amerika ini, gue langsung diizinkan untuk melakukan driving test. Jadi mereka tanya, mau driving test sekarang nggak? Gue bilang, emang masih ada waktu, karena waktu itu gue datang sekitar jam 3. Mereka tutup jam 5. Nah, pas gue selesai written test itu sekitar jam 4 ya, kalau nggak salah. Gue tuh datangnya sore jam 3, jangan lakukan itu. Karena agak mengantri. Lebih baik datang pagi-pagi ya. Udah gitu, gue bilang, iya boleh kalau bisa dimasukin. Karena mereka sebenarnya untuk driving test tuh, mereka udah setting jadwal. Gue juga sempat ngeliat jadwalnya, dan mereka tuh udah ada beberapa jadwal sebelum gue. Nah, gue bilang, kalau bisa masuk, oke. Terus mereka akhirnya ngecek dulu. Akhirnya gue bisa dimasukin. Akhirnya gue pun menunggu waktunya untuk driving test. Sebelum kita melakukan driving test, tentunya melakukan pembayaran lagi. Karena gue belum pernah nyetir di Amerika, belum punya
driver license di Amerika tapi punya SIM di Indonesia, gue diperbolehkan untuk nggak mendapatkan driver's permit dulu, terus nunggu, terus baru apply driver license. Nah, di sini tuh driver's permit-nya atau instruction permit atau learner's permit-nya akan keluar bersamaan dengan driver's license-nya. Jadi intinya langsung kayak dapat 2 kartu. Jadi ini kartunya 2. Yang ini driver's license, yang ini instruction permit atau driver's permit atau learner's permit. Jadi sebelum kita driving test, kita bayar dulu. Jadi karena akan keluar 2 kartu, bayar learner's permit, instruction permit atau driver's permit plus driver license. Masing-masing $7,5. Jadi gue bayar $15. Terus dikasih form untuk diisi selama gue menunggu waktunya untuk gue driving test. Lalu sambil isi form, mereka juga minta insurance license-nya mobil sama driver license seseorang yang menemani kita ke DMV. Nanti mereka cek, mereka daftarin. Setelah itu, tunggu nama kita dipanggil untuk melakukan driving test. Lalu dipanggillah nama gue untuk melakukan driving test. Akhirnya gue ambil kunci mobil, terus ke mobil. Nah, tes yang pertama adalah pengecekan apakah mobil yang mau digunakan untuk tes itu layak untuk dikemudikan. Yap, kalau di Amerika akan menggunakan mobil kita sendiri untuk melakukan tes. Jadi, begitu gue masuk mobil, kata dia buka kaca jendelanya, karena dia akan mengecek sekelilingnya. Jadi disuruh nyalain lampu sen, wiper, cek low beam, high beam, cek lampu brake, rem, cek rem. Pokoknya semuanya dicek. Karena si DMV ini mau memastikan ini mobil tuh aman untuk dikemudikan di jalanan. Jadi kalau itu semua lolos, baru si instructor atau examiner ini masuk ke dalam mobil di passenger side untuk keliling-keliling sambil kita melakukan driving test. Dia akan bawa kayak kertas gitu untuk notes dia apakah lolos atau enggak, bagus apa enggak. Keluar dari parkiran, lalu menuju, disuruh, nanti dia akan menyebutkan belok kiri, belok kanan. Nah, kebetulan ini kita disuruh lurus ke arah belakang DMV. Jadi di arah parkiran belakangnya DMV ini ada area khusus buat parkir paralel. Langsung ke arah itu kata dia, coba parkir paralel. Jadi tes gue pertama adalah parkir paralel. Langsung cuma mundur, cuma 2 kali sih gue, mundur dan maju, that's it. Akhirnya itu keluar dan kita ke area jalanan. Jadi ini benar-benar ke area jalanan di mana nanti kita sebagai pengemudi akan benar-benar mengemudikan kendaraannya. Jadi dia akan lihat speed limitnya, karena kan ada banyak signs ya di jalanan. Ada speed limit, ada stop sign. Kalau stop sign benar-benar harus berhenti, ada yield. Jadi siapa yang have the right of way, yang berhak untuk jalan duluan yang mana, lampu merah, belok kanan, belok kiri. Jadi itu benar semuanya diperhatikan. Gue agak-agak nervous sebenarnya. Beruntungnya gue punya examiner ini adalah orang yang ngajak ngobrol, bener-bener ngajak ngobrol tentang kehidupan di Indonesia. Jadi gue kayak ngobrol sama teman, jadi agak-agak nggak nervous walaupun sebenarnya udah bisa nyetir juga sih. Tapi tetap aja ya, ada deg-degannya, ada nervousnya dikit. Terus balik lagi ke DMV, langsung dia bilang, oh you're good. Cuma kadang-kadang too cautious, tapi it's okay, it's different there and here, karena gue kasih tau ke dia kalau kita tuh nyetirnya di sebelah kanan, kalau mereka kan sebelah kiri. Gue aja masih sempet salah ngasih sennya, terbiasa tangan kanan. Kalau tangan kanan gue gerakin itu adalah wiper, sen itu ada di tangan kiri kalau di sini. Jadinya, so gue lulus. Dan saat itu langsung masuk ke dalam ruangan DMV, langsung diproses. Karena gue lolos, jadi harus bayar untuk yearly fee si driver license. Berapa yearly fee-nya? $5. Jadi kita bayar $5. Udah deh,
gue langsung dikasih. Gue nggak tahu kenapa gue nggak langsung dapet kartunya secara langsung. Gue nggak tahu sih harusnya dapet langsung apa enggak, tapi gue dapet dalam bentuk kertas. Ada di tas gue dalam bentuk kertas. Nah, dalam bentuk kertas gini, ini namanya temporary receipt driver's license. Ini tuh dikasih, dan dengan ini pun gue udah bisa menyetir di jalanan. Ini tuh dia berlakunya 60 hari sampai nanti mereka akan kirim. Tapi gue dapet ini kayaknya seminggu kemudian deh kalau nggak salah. Jadi gitu. Langsung dapet ini 2 di mail. Ya udah, menyetir lah kita. Nah sebenarnya juga dengan kertas ini sudah bisa nyetir. Ini selalu gue bawa di tas sampai akhirnya dapet ini. Sekian episode cerita Nobi kali ini. Semoga episode ini bermanfaat dan semoga kalian yang mau apply driver license bisa langsung dapetin driver license-nya, karena emang susah banget kemana-mana kalau kalian belum bisa nyetir. Kecuali kalian yang tinggal di kota besar yang transportasi umumnya cukup memadai untuk pergi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah kalau di sini, di West Virginia, terutama kita tinggal di rural area, nggak punya mobil atau nggak bisa nyetir, itu kalian bergantung sama orang lain, dan jadi kalian agak susah untuk beraktivitas di sini. Jadi semoga kalian segera mendapatkan driver license kalian. Kalau ada pertanyaan ataupun request, silahkan komen di bawah ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai ketemu di episode cerita Nobi selanjutnya. Bye-bye.